Dan Pasar Suara Budaya Bali. Aku Krisna kembali temani ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti, hingga tuntasnya di jam 10 pagi di sesi acara obrolan komunitas bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah Provinsi Bali. Acara ini juga live di kanal YouTube LPP RRI Denpasar. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, rekan dan rekan Anda pun nanti bisa urun rembuk sharing bersama kami di line telepon 0361223361. Bisa live chat di kanal YouTube LPP RRI Denpasar ataupun WhatsApp di 089538682448. Pagi hari ini akan membahas topik perkawinan anak sebagai penghambat tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Di studio Pro 4 RRI Denpasar sudah hadir 2 orang narasumber yang akan Krisna ajak berbincang-bincang pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ido Bagus Madiatnyana SH selaku Komisioner KPAD Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Tu Haji. Om Swastiastu, Bu Agung. Inge, pastinya kena Tu Haji nge. Astungkara Rahayu. Inge, apa kesibukan KPAD selama seminggu belakangan ini? Waduh, padat sekali Bu. Banyak. Kalau ngomong urusan anak itu complicated. Oke. Ya, oke. Ya. Kira-kira kegiatannya apa saja nih kita Haji? Ya, sosialisasi udah pasti itu ke seluruh Bali, bahkan Nusa Penida ya. Saya langsung turun ke sekolah-sekolah begitu memberikan. Ya, salah satunya ini titipan untuk perkawinan anak ini jangan sampai membengkak lah di Bali. Oke, baik. Kemudian narasumber yang kedua, Ibu Nimade Okti Mandiani SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Swastiastu, selamat pagi Bu Made. Swastiastu, Bu Agung. Iya. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Made? Astungkara Rahayu Ibu. Oke. Sebelum kita membahas perkawinan anak, kira-kira apa kabar dengan Pengadilan Negeri Denpasar? Kasusnya apa saja nih? Iya, Pengadilan Negeri Denpasar seperti biasa Bu, kami tetap memberikan pelayanan terbaik, menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepada kami. Salah satunya kemudian juga sebagai bentuk ini kami kepada masyarakat dengan menghadiri acara seperti ini, seperti itu ya Bu ya. Bentuk salah satu bentuk pelayanan kami kepada masyarakat selain menyelesaikan perkara ini. Iya, betul. Ya. Masyarakat juga perlu edukasi dan sosialisasi juga itu ya, agar lebih memahami tentang hukum gitu ya, melek hukum lah juga gitu ya. Oke, Atu Haji, kita membahas mengenai perkawinan anak. Kalau sebelumnya kan sudah sempat dikatakan bahwa perkawinan anak di Bali itu trennya meningkat seperti itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira perkawinan anak ini mempengaruhi potensi anak-anak untuk berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045 ini? Silakan Bu Haji. Oke, terima kasih Bu Agung. Selamat pagi Ibu Hakim sudah bersedia hadir di saat kesibukan yang padat. Pemirsa Pro 4 RRI dimanapun berada. Pagi ini kita akan membahas lanjutan dari bulan lalu. Kita sudah membahas secara teologis, sekarang mungkin dari sisi kebijakan perundang-undangan yang ada. Perkawinan usia anak ini termasuk isu krusial ya, terjadi baik lokal, nasional maupun internasional. Ya. UNICEF salah satu lembaga PBB yang menangani khusus bidang perlindungan perkawinan usia anak ini merilis tahun 2023 Indonesia memasuki urutan 4 besar di dunia. Di dunia loh ini. Jadi kalau di ASEAN itu nomor 1. Nah, bagaimana tentang Bali? Astungkara. Kalau melihat angka statistik, kalau angka di dunia itu udah 53.540.000 jiwa. Segitu jumlah yang dirilis UNICEF tahun 2023. Nah, sementara di ASEAN itu masuk ke ranking 1. Kita tentunya Bali yang daerah begitu adat budaya yang kental ya. Jangan sampai terjadi perkawinan usia anak karena ini sangat ekses negatifnya sangat banyak ditemukan berdasarkan studi-studi yang saya baca, riset penelitian lembaga-lembaga ternama di Indonesia itu beberapa ada dampak negatif. Oke, kalau sekarang di Bali ini angkanya seberapa tuh? Kalau angka di Bali ini tahun 2000 berdasarkan laporan dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Provinsi Bali itu ada 335
di tahun 2023. 23. Ini belum yang diam-diam kawin under table Iya, ya, iya, di bawah iya, kita nggak iya. tahu yang belum terlapor, belum terkonfirmasi. Ada begitu banyak kasus yang kawin tidak melapor. Kemudian tahun 2024 meningkat menjadi 368. Jadi kalau di total dikumulasikan sekitar 703 jiwa. Nah, kalau dilihat angka statistik berdasarkan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2024, itu target perkawinan usia anak itu 8,74%. Kalau dilihat angka di Bali ini masih jauh. Angka 703 ini masih 0, tidak sampai 0,01. Ini angka penghibur buat kita. Iya, iya. Jangan terlena ini. Masalahnya Iya, kalau dari sisi kacamata KPAD, satu pun besar. Kita harusnya Iya, tahu. betul. Apalagi ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Iya, ini kalau tidak, ini ke tanggung jawab kita bersama. Seluruh stakeholder, kementerian, lembaga, kita harus mencari formulasi bagaimana bisa menekan, menolkan ini perkawinan usia anak. Karena dampaknya sangat serius. Oke. Yang Apa pertama- saja dampaknya kita lagi? Yang pertama, yang paling utama ini, begitu mereka kawin di bawah umur antara 16 sampai 17 yang paling banyak, Iya, berarti hak dia 31 hak anak yang melekat yang diproteksi undang-undang hilang karena mereka sudah dewasa. Jadi dipaksa dewasa, jadi hak ini hilang. Salah satunya pendidikan. Nah, tidak mungkin ada orang hamil jadi bisa sekolah formal, pasti dia keluar dari sekolah karena dia mengurus dirinya sendiri. Ini ya belum tentu akan bisa sekolah lanjutan di paket-paket yang ada. Otomatis nanti secara gender ini mereka menjadi termarginal, terpinggirkan. Harusnya kita maunya ini perempuan dan pria ini sama-sama sejajar, mereka menempuh karir untuk masa depannya. Kalau pendidikan tidak ada, mungkin pekerjaan juga sulit, mencari pekerjaan formal. Pekerjaan sulit, ekonomi eksesnya, jadi kemampuan ekonomi tidak bisa mengandalkan keluarga, ayah, ibu, sampai kapan? Nah, dia harus mandiri. Begitu dicap sebagai orang menikah, dia harus mandiri secara finansial. Dia bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, kemudian dia punya anak. Jadi saya agak risih kalau mendengar ada anak merawat anak. Lucu ya. Harusnya dia sendiri masih perlu dirawat, kok ini dia kasih anak lagi gitu. Paksa dewasa itu artinya dia kehilangan masa untuk bermain, masa untuk bersenang-senang. Makanya ini dihindari. Kalau negara maju seperti Singapura itu menahan usia perkawinan 35 tahun juga belum nikah, nggak apa-apa. Bahkan ada reward dari pemerintahnya. Nah, kita kenapa 16 tahun mau menikahkan gitu loh. Ini orang tua gimana pikirannya? Alasannya apa? Klasik kan, ini sudah hamil duluan Pak, MBA gelarnya, Married BNCG. Nah, ini harus orang tua sekarang nggak bisa kontrolnya, nggak bisa lengah, harus apalagi digital ya. Mereka terlahir anak-anak usia 16 tahun, 17, 18 ini masuk di dunia digital mereka. Nah, anak-anak yang usia 16 tahun sekarang lah di 20 tahun kemudian sebagai pencetak Indonesia Emas, ikut menikmati Indonesia Emas. Nah, kalau mereka sudah kawin sekarang, cita-cita itu hilang. Dari tren yang meningkat di Bali dari tahun sebelumnya, Nike, apakah Ratu Nyinga ada perbedaan tren perkawinan anak di wilayah perkotaan dengan pedesaan? Ya, pasti itu. Kalau di perkotaan, mereka dari sisi kualitas orang tua, kemudian pendidikan anak lebih bagus lah, lebih bagus, kemudian lebih berpikiran, lebih modern, memikirkan jangka panjang. Nah, kalau di pedesaan ini bayangkan saja seperti sekarang ini cuaca lagi musim hujan, musim dingin, semriwing gitu. jam 3 sore sudah bunyi burung cereknong itu sudah
Saya pernah lewat di daerah Kintamani, Iya, menuju iya, jembatan iya, Bangkok, iya, itu iya. turun sebentar. Ini jam 3 loh, udah ada Iya. orang. Hmm. Itu mereka ngapain di dalam situ? Iya. Nah itu kalau anak-anak remaja sekarang, ini kan lagi masa pubersitas itu lagi. Pubertas. Ini perlu awas kontrol Ya, yang melekat ya, dari ya. orang tua, nggak bisa lengah sedikit Apalagi pun dengan lengah. pengaruh teknologi yang bisa diakses di mana saja. Iya, karena ini saya menangani beberapa kasus anak remaja. Hmm. Orang dia ini di kamar ini dia main chatting gitu ya sama lawan jenis Iya, itu. iya, iya. Lihat ngintip orang tuanya dulu. Oh, bapak ayah masih nonton TV. Diam dulu dia. Begitu jam 10 orang tuanya masuk kamar, orang tua kan jam 10 Iya, udah iya, tidur. iya. Dia keluar. Tutup kontrak, pergi ke mana? Iya. Ya itulah klub malam. Terus orang tuanya mungkin lihat, loh kok ada anak saya, kemana nih? Telepon diangkat dan segala macam. Ya lapor polisi, anak hilang. Dicek IP sama polisi, 2 orang ini yang lagi di mabuk asmara ada di klub malam ternyata. Berawal dari chatting di media Nah, sosial. itu artinya pengawasan ini penting dari yang terbawah dulu ya, dari perbawah, dari keluarga. Nah, pengadilan kan ini kami hadapkan sebagai filter terakhir. Terakhir, ya. Kan regulasinya sudah lengkap. Oke. Ada Undang-Undang 16/2019, amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Pasal 1-nya jelas. Yang diperkenankan secara undang-undang menikah adalah usia 19 tahun pria dan wanita. Jadi masih muda sebenarnya. Iya, Masih muda. 22, 25 itu baru yang level yang soft untuk Iya. menikah. dari Mereka sudah segi mau. kedewasaan mental lah. Kalau 19 ini itu pun apalagi 16. Waduh, ngeri saya ini. Ngeri. Kita bersama yang akan repot itu. Nah, dengan adanya undang-undang ini, otomatis bagi anak yang berusia 16-17 tahun, kayak tadi dah ini, pergaulan bebas tanpa kontrol, hamil. Kemana lari nih? Gimana solusinya? Hamil kok. Nah, ini harus ada ruang lagi untuk mereka bisa menikah secara formal agar tidak timbul isu negatif yang lain lagi kepada anak dan keluarga itu. Timbullah yang namanya dispensasi kawin yang diperkuat pasal 2 Undang-Undang 16 2009 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pemberian dispensasi kawin. Nah, itu urutannya. Nah, kalau ini semakin banyak, nah ini harapan kita nih filter terakhir nih, pengadilan filter nih. Ini dari keluarga sudah sudah mengasih sosialisasi, kita turun terus nih dan tinti ke semua sekolah masyarakat adat, turun di KPAD memberikan sosialisasi perkawinan ini hentikan. Kemudian ternyata terjadi pos mayor di luar kendali kita. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kita eliminasi dari bawah. Terakhirnya ada pengadilan sebagai filter. Harapan kita ya di pengadilan ini melihat lagi urgensitas pengajuan daripada dispensasi kawin betul-betul objektif dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini harus diputuskan. Kalau ini diputuskan ini Gunung Agung meletus itu misalnya. Nah, itu maksudnya alasan yang betul-betul fundamental. Kalau tidak ada begitu, itu satu. Yang kedua, jangan sampai para pelaku kejahatan terhadap anak ini berlindung di balik ini Undang-Undang 2 ini, Perma dan Undang-Undang Perkawinan. Katakan yang kawin ini usianya di atas 18 tahun, orang dewasa. Harusnya dia ini terancam pidana berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2022 TPKS. Tindak pidana kekerasan seksual. Untuk menghindari pidana, dia mendekati orang tua untuk dikawinkan, mohon dispensasi. Nah, ini berbahaya ini. Jangan sampai anak-anak kita dipakai tameng atas tindakan kejahatan para predator anak. Nah, ini perlu ada beberapa sub yang perlu menjadi catatan kita
Sehingga kita perlu angkat ini agar masyarakat luas tahu, Bali, Indonesia dan internasional tahu. Lebih-lebih kita berdoa sama pihak pengadilan KPAD ini sudah kayaknya pertama mengangkat isu anak ini di media. Jadi yang lain masih sama kirimnya di luar nggak berani, kita open aja karena kita lembaga publik. Nunggu boom lagi kayaknya. Janganlah. Jangan sampai ini karena berbahaya itu. Satu, dengan perkawinan anak ini dampak urutan lainnya apa? Stunting. Dari kajian studi yang saya baca beberapa riset lembaga media ternama di Indonesia, ini riset loh, bukan saya ngomong, penyebabnya stunting. Artinya berkorelasi lah dengan program pemerintah yang penurunan angka stunting ini sebenarnya perkawinan tinggi. Nah ini kalau ini kan penyumbang jadinya dia. Kita mengarah di sini, ini nyumbang lagi. Nah ini nggak selesai saya bilang urusannya. Jadi kayak apa itu lingkaran apalah, circle ghost itu lingkaran setan. Jadi kata beres. Ini satu. Kedua, kebanyakan ibu setelah melahirkan 28 hari setelah melahirkan meninggal. Anak terlahir prematur. Bisa jadi juga meninggal. Kemudian dari sisi kesehatan, dari psikologis otomatis dia akan jadi beban dia. Yang saya bilang tadi di awal menjadi termarginalkan dia. Anak-anak kita kasihan gitu. Dipaksa kawin. Berbeda dengan wanita yang sudah matang, sudah punya profesi, pekerjaan bagus, dia akan bisa menyintar. Secara gender dia bisa setara dengan pria. Harapan kita begitu ke depan. Untuk Indonesia Mas kan itu isinya. Pria wanita standar, gendernya standar. Nggak bisa nih warga kelas 2. Nggak boleh itu diskriminasi, non-diskriminasi nggak boleh. Terjadi di negara hukum, di negara merdeka. Harus dia. Nah kalau ini terjadi, ya cita-cita ini nggak masuk. Itu Bu Agung. Iya. Itu kira-kira. Baik, Bu Hakim. Seperti yang dikatakan oleh Bu Haji, pengadilan sebagai filter terakhir nih. Sebenarnya pandangan Ibu terkait fenomena perkawinan anak khususnya di Bali yang ternyata mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa prevalensi kasus perkawinan anak ini? Silakan Ibu. Baik, Om Swastiastu, selamat pagi, selamat Bali, sarang saming ya. Tadi sudah kita dengar banyak dari Pak Agung ya, dari Ratu Haji tentang perkawinan anak, lengkap dengan data-datanya ya Ratu Haji ya, kemudian tentang dampak-dampaknya juga seperti itu. Setiap kali ada, kalau saya sendiri nih Mbak Agung ya, setiap kali ada kasus anak yang masuk ke pengadilan, saya tuh langsung, waduh gitu kan gitu ya. Itu sudah langsung menjadi setiap hakim anak, karena kami yang harus mengadili itu adalah yang berkaitan dengan anak harus bersertifikasi itu hakim anak. Jadi setiap kami hakim anak menerima entah itu dispensasi kawin, entah itu perkara anak yang lain yang bersangkutan dengan hukum, kami langsung memerlukan pemikiran yang betul-betul harus kami memikirkan betul, karena ini yang kita bicarakan adalah soal anak kan seperti itu ya. Nah untuk dispensasi kawin sendiri, nah pengertian pernikahan sendiri atau perkawinan sendiri seperti Ratu Haji bilang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Pengertian perkawinan sendiri itu adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu. Berarti kalau kita lihat dari bunyi pasal itu, perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, kan seperti itu ya. Nah, di pasal 7-nya itu kemudian mengatur mengenai dispensasi tadi. Jadi pendispensasi itu kan penyimpangan dari aturan yang sudah ada. Jadi dari pasal 7 itu bahwa orang atau anak hanya diizinkan menikah jika sudah mencapai usia 19 tahun. Itu dulu dasar hukumnya. Kemudian jika terjadi penyimpangan terhadap usia yang sudah ditentukan itu di bawah umur 19 tahun, orang tua dari pihak pria dan atau dari pihak wanita harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan disertai dengan alasan mendesak kenapa kemudian minta dispensasi tersebut. Gitu ya, disertai dengan bukti-bukti pendukungnya. Jadi gitu. Nah, perlindungan atau bentuk dari Mahkamah Agung memperhatikan hal tersebut ya,
dengan fenomena terjadinya perkawinan anak seperti itu ya. Kalau saya lebih suka menyebutnya perkawinan dini gitu ya. Kayak judul sinetron ya, gitu ya. Pernikahan dini gitu ya. Pernikahan dini gitu ya. Itu dengan mengeluarkan Perma 5 tahun 2019 itu tentang pedoman untuk mengadili permasalahan dispensasi kawin. Jadi dalam Perma 5 2019 itu kami sudah diberi ada petunjuk, ada aturannya bagaimana sih kami menangani. Jadi seperti yang Ratu Aji bilang, kami filter terakhir, maka untuk kemudian kami memberikan dispensasi nikah itu, dispensasi izin kawin, dispensasi pernikahan itu persyaratannya sudah complicated, lengkap, komplit gitu ya. Jadi pada persidangan itu wajib diajukan oleh orang tua dari anak. Misalnya kalau dua-duanya masih di bawah umur, berarti diajukan secara terpisah, baik oleh orang tua perempuan maupun orang tua yang laki. Tetapi jika hanya salah satu, maka hanya orang tua dari mempelai yang usianya di bawah umur, itu yang wajib mengajukan. Dalam persidangan itu wajib hadir anak calon mempelai keduanya, kemudian orang tua dari ini ya, orang tua dari calon mempelai. Kenapa wajib dihadirkan? Seperti yang tadi dibilang Ratu Aji, kita kan menghindari terjadinya pemaksaan pernikahan seperti itu. Supaya kita lihat dengan gesturnya tersendiri, kita tanyakan untuk si anak sudah siap belum, gitu loh. Sudah siap belum? Dengan wajib untuk kita memberikan nasihat juga, kita ini kan dampak dari pernikahan ini itu apa? Seperti itu. Seperti tadi dibilang, kemungkinan nanti akan terjadi konflik yang lebih besar. Kemudian dari segi kesehatan tentunya munculnya undang-undang perkawinan, kemudian perma dispensasi perkawinan ini tentu sudah melalui kajian bahwa di umur sekian itu belum siap loh organnya. Mungkin organ reproduksinya sudah ya, karena dari akil balik sudah siap mereka. Tetapi untuk rahim, terutama rentan bagi kaum perempuan, itu umur segitu gitu kan, itu ya mengandung anak kan seperti itu. Kemudian rentan seperti tadi, mungkin saja anak yang kemudian lahir tidak sempurna, atau kemudian resiko kematian bagi si ibu, itu yang sangat tinggi. Kemudian seperti tadi sudah disampaikan juga, tidak ini lagi untuk dampak-dampak lain itu wajib, termasuk dengan berhentinya pendidikan. Karena masih sering ya katanya di sini ya, terutama kaum perempuan yang lebih rentan. Kalau laki kan nggak kelihatan ya, gitu ya. Tapi kalau perempuan hasilnya kelihatan kan seperti itu ya. Mereka sering kemudian harus beban psikologisnya lebih berat. Stereotip di masyarakat. Kemudian kalaupun diizinkan oleh sekolahnya, mereka mungkin anaknya nggak mau, malu kan seperti itu. Jadi kita harus sampaikan siap tidak untuk kemudian anak menjadi yang harusnya masih dalam perlindungan orang tua, dalam asuhan, sekarang sudah harus mengasuh anak. Siap tidak dengan segala tanggung jawab itu. Dan orang tua juga kita beri juga nasihat. Artinya apa? Ini terjadi, orang tua juga dia mengajukan, apakah sudah siap juga dengan konsekuensi kemungkinan apa? Anak ini belum mandiri secara ekonomi. Artinya anak ini masih harus tinggal dengan orang tua. Ya kan? Kemudian masa depannya bagaimana? Kita tidak bicara soal masa depan anak aja yang sekarang, tetapi kemudian anak yang akan dilahirkan berikutnya kan seperti itu. Sudah siap belum? Jadi kalau ada kita memeriksa dari segala ini bahwa memang itu tidak, itu dipaksakan seperti itu ya, kemudian orang tua belum siap, itu akan jadi pertimbangan bagi majelis hakim. Tetapi begini, ini juga ini sama Ratu Aji ya, yang saya gini kan, kasus yang kami terima di pengadilan itu lebih sering adalah perkawinannya sudah terjadi. Perkawinannya sudah terjadi. Jadi sebenarnya itu sudah tidak bisa kita bilang lagi sebagai kualifikasi sebagai dispensasi. Karena seharusnya dispensasi itu logikanya adalah sebelum. Tetapi kemudian itu tadi kita diwajibkan untuk memikirkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi ini kalau dari sudut pandang kami, ada kepentingan anak yang menikah yang seperti itu ya Mbak Gung ya, dan ada anak yang sedang dikandung yang harus kita perhatikan kepentingannya. Oke, ini saya masih belum paham. Oke, pernikahan tersebut sudah terjadi. Sudah terjadi pernikahannya secara adat. Secara adat. Hanya saja kendalanya kemudian perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan.
tidak bisa dapat akte. Tanya, Sementara kan kalau dalam undang-undang perkawinannya itu terjadi menurut adat dan kepercayaan setempat dan dicatatkan. Jadi tidak dapat. Jadi kalau perkawinannya tidak dapat dicatatkan karena masih di bawah umur, otomatis nanti anaknya tidak bisa punya akte kelahiran. Nah itu yang harus gitu. Yang menjadi dilema sebenarnya. Akhirnya kami mengambil bahwa demi kepentingan anak gitu. Setidaknya begini. Tapi kalau kami untuk meskipun itu perkawinan sudah terjadi, tetap kami panggil anaknya, orang tuanya. Kalau bisa dimungkinkan adalah kliennya yang menikahkan mereka di adat, kan seperti itu kita panggil tokoh masyarakatnya lah. Sekalian di situ juga sebagai ajang edukasi bagi mereka. Sebenarnya dispensasi itu tolong disampaikannya itu sebelum ketika tahu mempelai itu ini. Cuman seringkali yang masuk adalah seperti sudah bilang tadi MBA, married by accident, gitu yang datang. Kadang bahkan sudah lahir anaknya. Ini yang tambah parah. Iya seperti itu. Kan gitu, karena keadaan mepet, mereka terpaksa ya sudah tidak ini dinikahkan aja dulu, begitu pola pikir mereka, seperti itu ya. Hanya kami tidak, kalau dispensasi maka bunyinya memberi izin si A dan si B untuk melakukan perkawinan. Tetapi karena ini sudah terjadi, akhirnya kami memberikan izin untuk mendaftarkan perkawinan ini. Dengan ini seperti apa? Pertimbangan seperti apa? Kalau ini tidak, kalau diulang lagi pernikahannya, mungkin kan tidak ada itu tadi kan, diulang lagi segala tata caranya, kan dilema. Tetapi kemudian kita memikirkan anak yang di dalam kandungan ini, yang kemudian secara agama sebenarnya sah. Kami menghindari stereotip, karena anak yang orang tuanya nih, yang sudah menikah dini ini, itu pun tentunya dengan hamil di ini sudah menjadi ini ya. Stereotip tersendiri di masyarakat. Setidaknya kami menghargai bahwa mereka mau mempertanggungjawabkan ini perbuatan mereka. Yang harus kita pikirkan selanjutnya adalah anak ini. Jangan sampai kemudian muncul stereotip anak ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan, anak haram. Itu lebih kasihan lagi. Akhirnya kami memberikan apa, bukan izin perkawinan, tetapi untuk mendaftarkan gitu, karena perkawinannya sudah terjadi. Tetapi itu juga yang kami tekankan juga kepada tokoh masyarakatnya yang memang bisa hadir. Kalau memang seperti ini, tolong dispensasi dulu dilakukan. Ini kan karena alasan mendesak maka kita keluarkan, pengadilan mengeluarkan. Tetapi jika tadi seperti atau bilang, jika tidak ada kondisi seperti itu, ada yang nikah muda, gitu kan kayak misalnya masih budaya kita nih di kampung misalnya gitu ya, umur sekian belum nikah kan udah dibilang perawan tua kayak gitu ya. Di Jawa juga masih itu, saya nggak boleh ini ya, di daerah lain di Indonesia juga seperti itu tuh. Kayaknya anak udah akil balik nih, udah menstruasi misalnya itu anak gadis. Itu udah 17 itu, udah tamat SMA gitu ya, diganggu belum nikah gitu kan, udah jadi ini. Atau kemudian ada pernikahannya kebetulan ada yang mau orang kaya misalnya, udahlah itu nikahin aja atau menjamin masa depannya. Itu yang memang jadi pertimbangan, sangat-sangat kami pertimbangkan jika ada kasus seperti itu masuk. Itu yang seperti tadi sudah saya sampaikan di depan juga, bahwa hakim dalam memutuskan dispensasi nikah itu bukan izin mendaftarkan perkawinan tapi izin pernikahan dininya itu sangat ketat, karena kalau kemudian kita tidak memberi nasihat, tidak memberikan pandangan gitu kepada anak maupun kepada orang tua, itu penetapannya bisa menjadi batal. Jadi wajib kita wajib menggali bahwa betul perkawinan itu memang didasarkan suka sama suka. Mereka siap secara ini, bila perlu mungkin ada dari psikolognya, kita ingin bahas secara psikologisnya itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal dampak dari perkawinan seperti dibilang sama Haji tadi. Karena tujuan Indonesia Emas itu kan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Itu salah satu visinya, salah satu pilar penunjang. Bisa dibayangin nih anak-anak nih, kemarin saya baru dapat nih umur 18 ya. Di umur segitu saya tuh masih nongkrong gitu kan Mbak ya. Tiba-tiba umur segitu sudah harus dipaksa mereka harus berpikir gitu ya, gitu kan, berpikir untuk yang sebelumnya itu nggak harus jadi beban mereka. Itu konfliknya ke depan sebelum pernikahan itu yang harus tanamkan dari satuan terkecil masyarakat, keluarga.
keluarga dan masyarakat, bahwa jangan mikir senengnya aja gitu ya. Anak-anak juga kita sampaikan, jangan mikir wah senengnya, nikmatnya, tapi setelah itu kalian pikirkan ke depan gitu kan. Gitu. Nah, seperti itu di Indonesia Mas, kalau kita pikir nih Mbak Gung ya, yang menikah sekarang ini harusnya kan umur 18, 17, ketika 20 tahun ke depan di tahun 2045 harusnya mereka jadi sosok yang produktif, yang bisa aktif membangun, memberikan sumbangsi buat negara, tapi mereka kemudian terpotong harus mengurus anak. Anak yang umur 0 tahun, misalnya dilahirkan dari perkawinan dini di tahun ini, 20 tahun ke depan kan juga masa produktif. Sekarang kalau orang tuanya kemudian tidak siap mental, mereka harus mendidik jadi apa anak itu di 20 tahun ke depan kalau orang tuanya sendiri tidak bisa memberi pemahaman. Artinya kan efeknya sangat luas nih dampaknya. Belum lagi kemudian terjadi KDRT seperti itu, perceraian yang akhirnya ini menyelesaikan masalah di depan tapi tidak tuntas, menimbulkan permasalahan lagi keesokan harinya. Makanya saya sering nasihatin ketika saya menerima dispensa izin untuk seperti itu, saya bilang tolong Bapak, Ibu, adik-adik ini jangan sampai ketemu saya lagi di pengadilan untuk kasus yang lain. Jadi tolong dijaga perkawinannya, dijaga Bapak Ibu, tolong dibina, dibimbing anak-anaknya ini karena mereka masih membutuhkan bimbingan seperti itu. Kasus apapun saya tidak mau bertemu lagi dengan adik-adik ini, cukup selesai di sini saja gitu, selesai masalahnya. Tapi untuk bisa tidak hal itu tidak terjadi sebenarnya tentu perlu dukungan, terutama dari orang terdekat. Siapa? Keluarga, seperti itu Mbak Gung. Iya, ini ilmu yang luar biasa untuk kita dan juga untuk masyarakat Niki, Haji dan juga Bu Hakim. Kita jeda sejenak ya, nanti kita lanjut kembali. Nah, keadaan lain nanti kami berikan kesempatan untuk bisa sharing berinteraktif di line telepon 223361 tentang perkawinan anak sebagai pengamat tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045. Ratu Haji, untuk mencapai generasi emas Indonesia Emas di tahun 2045 tentunya membutuhkan SDM yang handal seperti itu kan ya. Nah, bagaimana perkawinan anak ini mempengaruhi tingkat pendidikan anak-anak di Bali dan bagaimana KPAD memfasilitasi anak-anak yang mengalami menikah usia dini ini agar tetap bisa mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Jadi kita KPAD sebagai lembaga publik independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan segala peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, kita akan mensosialisasikan secara masif ke seluruh elemen masyarakat, ini dari pesisir sampai lembah sampai gunung kita sudah datangi. Selama 3 tahun terakhir kita sudah datangi itu, cari pelosok, kalau nama bawah Gunung Agung itu kita ke situ. Kalau ada namanya bukit di Nusa Penida paling puncaknya itu saya ada di situ. Jadi sudah ke semua. Nah, harapan kami kepada pemangku kepentingan di tingkat bawah, terutama nih kalau kita di Bali kan terkait dengan adat, agar lebih hati-hati di dalam melakukan proses perkawinan anak. Memang sih boleh secara adat dikawinkan, tapi harus lihat undang-undangnya ini berbenturan nggak. Saya contoh, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Pidana, ada pidananya di situ. Bagi seseorang yang memaksakan perkawinan si anak bisa dipidana. Pasal undang-undang itu. Artinya apa? Sebelum melakukan perkawinan, berdasarkan bunyi pasal Undang-Undang 7 tahun pasal 7 Undang-Undang 16 2019 ayat 2, itu wajib mengajukan dispensasi kawin pada pengadilan dengan alasan yang itu tadi, kepentingan terbaik bagi anak, alasan mendesak. Itu satu-satunya jalan agar legalitas perkawinan ini benar. Kemudian kalau ini sudah dilakukan, otomatis lembaga dinas yang terkait dengan perkawinan ini disebut Capil akan bisa mengeluarkan yang namanya akte kawin, kemudian akte anak, kemudian KTA, kartu anak, kartu tanda pengenalan. Nah, ini
dengan mempunyai identitas ini, legalitas ini, mereka bisa mengakses semua hal-hal yang disediakan, layanan yang disediakan oleh pemerintah. Tuh, kalau ini tidak ada, kalian diam-diam, alasannya apapun itu diam, dia tidak bisa mengakses ini. Dia harus urus sendiri semua biaya yang timbul. Nah, kita nggak bisa bantu juga KPAD, karena kita berdasarkan legalitas yang ada agar kita hidup di negara hukum. Iya. Oke, sudah ada yang bergabung di 223361. Swastiastu, selamat pagi. Iya, dengan Gombiang Yoga nggih. Oh, curhat nggih. Nggih, ada Ibu Hakim di sini, silakan. Nggih. Mantu. Yang tahun mereka tunangan, uning kadang dijangnya, kuentangan dijangnya, dijang sibuk karyo, rapi dijang sumpah. Ani dijang karyo, jadi sampun ikut kasun roh SMA, minat yang kedua dan muda, dijang pun nasehatnya, jangan nindan sirah. Di sampunnya merapian, ampun ambil lahir, mau lahir 2 bulan, bawah hamilan itu. Umur berapa nih, Kak? 20 tahun, kan jangan 20 tahun. Mantunya? Rahang kijang gaya, ngapi jang panas pedidi, ampun. Kira terang asap buku kan anaknya. Cantik kan, masih bulan. Mantunya usia berapa nih, Kak? Bisa 20 salah. Oh, 20. Waktu mentunangan, hari mau SMA, meriki ampun, nasehat itu. Itu dan ngeduin api, ampunan main api dumun, hari alit aja nih sungkan-sungkanan. Yang terhidang, kakaknya nggak beragam, udah ragu ya lo kedulun nginep sih ngalih aja orang tuanya paling, kan tiga tahun kemarin kita 4 hari pun kemarin bang kan, di Puri Mecutan sekarang di Hotel Bali Rama, pun kencan, aku yang bikin ada kumpulan burungnya, gue kalau cikir apa, kayak makan korban kayu. Namun terus orang tuanya kok campur mereka bonnya sama bapaknya yang di papan jangan kena baik kita terusnya akhir bukan dijangnya kan sangat urus tuh kenipun yang pun undang banting urus pun kaitan ngamul terus ngamul dan hanya 8 jangan itu itu surat cerai punya jelek pun di kesan pengadilan apa kan bangun itu di sini yang urus umur 1,5 tahun kali itu cucu-cucunya lanang mungkin ampun ampun umur 6 tahun aku nangotan pun kayak pemangkin ulang tahun panggung riset dan konten bahagia mereka panggung Kira-kira napi yang ingin ditanyakan ke sana Ibu Hakim? Tapi ke pasar, begitu dia sampai telah dihabisan, belum lakukan jangan berkali wajar kan itu jadi ini takut bertunangan dengan semua. Koyo tidak ikut asik ini, masaknya tapi jangan jelek-jelek itu tidak di pengadilan, terlalu tidak. Pintar nanti yang kayak itu. Oke, terkait hak asuh anak, penerbit nonton kendala terkait hak asuh menarik pemenuhan hak kewajiban terhadap anak. Ampun tidak, anak yang mengatakan sampai rezeki umum keluarga kami nyalahin yang sebagai orang tua sebagai makhluk yang terluka padahal sayang. Oke, ini. Inge seksama, oke. Aduh. Gombiang Yoga. Ya, mungkin Bu Hakim dan juga Bu Haji bisa menanggapi kedek nih terkait permasalahan mungkin terjadi juga di masyarakat yang lain gitu. Baik, ini yang kita takutkan ya Ji ya. Padahal dari segi umur mereka udah sama-sama betul 20. Nah, itu yang makanya saya bilang tadi dari satuan 20 ya, 20 saja seperti itu kan bisa dibayangkan 19 seperti apa kan seperti itu. Kalau kita lihat dari kasusnya sebenarnya tidak ada dengan perkawinan dini ini ya, tetapi jadi pelajarannya apa yang bagi kita semua itu bahwa
butuh kedewasaan untuk kesiapan untuk menikah. Jadi tidak hanya kalau kata orang-orang tua dulu nih kasarannya, maaf nih, makan tuh cinta misalnya gitu kan. Nah, itu jadi logis untuk sekarang ini kan seperti itu, bahwa dalam suatu perkawinan tidak hanya dibutuhkan cinta, tetapi kita juga perlu kesiapan mental, materi, gitu ya. Bukan kemudian kita jadi materialis, tidak, tetapi kita logis aja, gitu, real aja kita. Kita itu butuh uang. Betul, gitu. Kita nggak bisa gadekan cinta kita, yang bisa digadekan adalah sertifikat tanah, kan gitu ya. Jadi ya kan seperti itu. Jadi butuh. Nah kemudian untuk pengasuhan hak asuh, kalau tadi saya lihat ini kan terjadi perceraian ya. Perceraian itu tadi karena belum ketidaksiapan dari orang tua ini untuk kemudian mengasuh, untuk punya anak, karena kemudian mereka masih pengen seneng-seneng, masih pengen nongkrong, masih pengen mabar, main bareng gitu sama suami teman-temannya gitu kan. Jadi itu tadi efeknya, bahwa kalau kita kaitkan dengan pernikahan dini gitu ya, akhirnya orang tua jadi beban lagi kan bagi orang tua dari anak ini. Maka saya bilang tadi, dari satuan terkecil lah yang harus mencegah terjadinya perkawinan anak ini. Karena seperti ini efeknya, anaknya jadi tidak dihiraukan. Kalau tadi sudah tidak perceraian, kemudian kalau tidak salah itu tidak diketahui, dijelek-jelekan, nggak bisa datang. Nah, saya jelaskan dulu prosedurnya. Kalau untuk pengajuan gugatan perceraian seperti itu ya, diajukan oleh salah satu pihak, maka pihak lain yang mengajukan disebut penggugat. Kemudian pihak lawan atau yang digugat namanya tergugat. Sebelum persidangan dilakukan, telah dilakukan pemanggilan. Pemanggilan kalau dahulu itu melalui jurusita pengadilan, sekarang ada yang namanya pos tercatat. Tetapi pada pokoknya bahwa pihak yang bersengketa atau berperkara itu, kedua belah pihak telah dilakukan pemanggilan, artinya supaya mereka bisa datang ke pengadilan untuk kemudian mempunyai hak untuk membela dirinya. Kan dalam gugatan ada gitu, oh nggak benar tuh gugatannya seperti itu. Nah itu tujuan kemudian dilakukan pemanggilan terhadap pihak lawan. Bisa jadi kalau gini pemanggilannya itu tidak sampai, atau kemudian sampai tetapi memang tidak ingin datang. Kan saya tidak tahu posisi kasusnya. Yang jelas bahwa kedua belah pihak kalau berperkara dalam perkara perdata diberi kesempatan untuk kemudian membela hak-haknya, gitu loh, untuk mengemukakan dalil-dalilnya atau membantah dari dalil yang diajukan oleh lawan dan membuktikan dalil tersebut. Artinya kita memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak. Ya kalau sudah terjadi hal perceraian seperti ini, kemudian kita lihat juga yang sering terjadi di Bali ini adalah hak asuh, itu yang jadi. Ini sebagai sarana edukasi juga, karena sering sekali hak asuh itu kemudian dikaitkan dengan hak puruse, hak waris. Padahal itu adalah hal yang berbeda. Hak asuh adalah hak pemeliharaan, memberikan kasih sayang kepada anak itu. Oh, kalau kasus Nia Yoga ini kan memang dari pihak ibunya yang tidak mau kan gitu, kan gitu ya. Kemudian kalau hak waris, nah hak asuh diberikan kepada, memang terbaiknya karena gini, perceraian tidak memutus kewajiban dari orang tua untuk tetap memelihara, mendidik, mengasuh dari anak. Hanya saja kemudian itu diberikan kepada siapa itu nanti akan dipertimbangkan oleh pengadilan dengan memperhatikan apa? Kemampuan dari orang tua itu untuk memelihara anak. Kemudian kemampuan untuk membiayai itu juga menjadi. Sementara hak waris itu kan kita mengatur patrilineal, entah dia tangan siapa hak asuh itu, hak warisnya tetap jatuh ke laki. Jadi sering saya bilang untuk hak asuh tolong jangan diributkan, tetapi tolong dibicarakan baik-baik antara kedua belah pihak, karena perceraian itu sendiri sudah berat bagi anak ya mental. Jangan lagi kemudian dibebani dengan rebutan. Anak itu ditarik ke sana, anak itu tarik ke sini, tapi tolong bicarakan baik-baik karena kita harus jaga mental si anak ini. Dan kepada siapa hak asuh itu diberikan bukan berarti kemudian melepaskan kewajiban dari orang tua yang satunya untuk memelihara anaknya. Itu tetap punya kewajiban. Dan pihak yang diberi hak asuh jangan menghalangi pihak yang lain untuk kemudian datang untuk memberikan kasih sayang yang menengok, karena sering sekali seperti itu kejadiannya, ributnya karena diberikan hak asuh, misalnya diberikan ke bapaknya karena merasa kemudian itu puruse, ibunya nggak boleh datang ke situ, nggak boleh nengok, nggak boleh gini. Nah itu kita harus kita harus sama-sama punya persepsi atau mindset
semua demi kepentingan terbaik bagi anak. Itu yang harus kita tanamkan betul-betul. Jika orang tua, kita sudah jadi orang tua, tentu kalau kita berpikir apa sih yang terbaik buat anak, saya pikir ini tidak akan terjadi yang namanya rebutan anak. Seperti itu. Kalau memang sudah di ini, ya kita asuh gitu, tanpa, kalau memang nggak gini, ya sudah kita asuh anak itu, kita berikan kasih sayang karena memang itu yang terbaik, itu aja. Ya, ini waktu sisa lagi 2 menit saja. Mendekati jam 10 pagi. Terakhir mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan sekaligus closing statement singkat saja Bu, edukasi kepada masyarakat, penekanan lagi silakan. Baik, seperti tadi sudah kita bahas ya, yang namanya perkawinan anak atau perkawinan dini itu merupakan masalah yang harus mendapatkan perhatian yang serius ya, itu dari kita semua. Karena itu diperlukan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga ya untuk mencegah terjadinya hal itu. Kita mencegahnya itu adalah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia, itu menuju Indonesia Emas 2045. Iya. Ratu Aji silakan, Ratu Aji sekaligus closing statement singkat saja Ratu. Oke, yang pertama kita melakukan pencegahan perkawinan ini, karena itu sudah jelas-jelas seperti tadi Bu siapa? Kompiang Yoga ya. Bu Kompiang Yoga. Kompiang Yoga. Jadi anaknya putra-putrinya 20 tahun ternyata di atas yang ditoleransi juga bermasalah. Nah, gitu. Makanya kita perlu pencegahan lintas sektoral bergerak. Kemudian juga harapan kami memperketat syarat administratif pengajuan dispensasi kawin. Jadi karena ini isunya krusial nanti, betul-betul apa sih yang perlu ditambahkan? Misalnya ada sertifikasi dari cantin calon pengantin anak-anak ini dari ada rekomendasi dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga ya, yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kabupaten Kota. Artinya secara psikologis juga Ibu bilang tadi, kemudian sosialisasi secara masif kepada seluruh masyarakat di Provinsi Bali melalui stakeholder yang ada, agar bagaimana dampak negatif yang begitu luar biasa terhadap perkawinan usia anak ini, salah satunya di samping yang disebutkan di awal tadi ini, yang menunggu paling di depan ini adalah perceraian. Kasus perceraian paling tinggi terjadi akibat kawin di usia dini, karena itu memang belum cinta yang betul-betul mendalam keluar dari hati, hanya sesaat. Seperti itu Bu, akhirnya perlu, bukan kita menyalahkan ini salah itu enggak, kita harus secara bersama-sama mereview kembali ini segala kebijakan, segala cara, segala pola bagaimana perkawinan usia anak ini bisa direm, ditekan, bahkan dinolkan kalau perlu. Itu, terima kasih. Luar biasa sekali, terima kasih Ratu Aji selaku Komisioner KKD Provinsi Bali dan juga Ibu Madia Optimandiani SH, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Terima kasih untuk segala edukasinya dan tambahan wawasan untuk dan juga untuk pendengar ya. Sukses dengan perjuangannya terhadap anak-anak kita. Semoga angka kasus perkawinan anak ini bisa terus ditekan, Astuntara bisa nol ya, jangan sampai generasi kedepannya mengalami perkawinan anak lagi gitu ya. Nah, keadaan Rai sampai di sini Krisna temani Anda di acara obrolan komunitas. Kami tutup acara ini dengan para Santi. Om Santi 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 Om.